Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke dalam seri yang ke-51, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah kepahlawanan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Seperti yang kita tahu bahwa Ishak ini adalah anak dari Abraham, di mana dia juga menjadi ayah dari Esau dan Yakub. Mari kita masuk dalam kisah tentang Ishak. Arti nama Ishak adalah tertawa. Ayah daripada Ishak adalah Abraham dan ibunya adalah Sarah. Tertulis di dalam kitab Kejadian 21 ayat yang ketiga. Istri daripada Ishak adalah Ribkah dan dituliskan dalam Kejadian 24 ayat 67. Dan Ishak memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakub. Tertulis dalam Kejadian 25 ayat 24 sampai 26. Dan Ishak juga memiliki saudara laki-laki, yaitu saudara tiri. Yang pertama yaitu Ismail, yang merupakan anak dari Hagar. Lalu ada 6 saudara tiri lainnya yang merupakan anak dari Ketura, yaitu Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, Shua. Tertulis dalam Kejadian 16 ayat 16, Kejadian 25 ayat 1 dan 2. Nah, nama Ishak ini pertama kali ditulis, tercatat di dalam Kejadian 17 ayat 19. Dan total ada 21 kitab dalam Alkitab yang menyebutkan nama Ishak. Bisa kita lihat dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Mazmur, Yeremia, Amos, Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Ibrani, dan Yakobus. Ini menunjukkan bahwa Ishak adalah seorang tokoh atau pahlawan Alkitab yang cukup besar, yang namanya tertulis total ada 141 kali di seluruh kitab tersebut. Dan nama Ishak terakhir kali dituliskan di dalam kitab Yakobus 2 ayat 21. Tempat kematian dari Ishak adalah di Mamre, dekat Hebron. Tertulis dalam Kejadian 35 ayat 27 sampai 29. Dan Ishak meninggal pada usia 180 tahun. Tertulis dalam Kejadian 35 ayat 28. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kisah perjalanan kehidupan Ishak dan keteladanannya buat kita. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan Sarah, sehingga kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham supaya keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar melalui Ishak. Inilah yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel yang besar, yang mewarisi tanah Kanaan dari Abraham, di mana kita tahu nama Ishak artinya adalah tertawa. Karena ini diambil dari reaksi orang tuanya ketika Allah memberitahu Abraham bahwa ia pada umur 100 tahun dan istrinya Sarah pada umur 90 tahun akan melahirkan
seorang putra. Ini kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tetapi Tuhan menyatakan keajaiban, kemurahan hati, dan Ishak lahir. Di sini Ishak benar-benar menjadi anak yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Abraham dan Sarah. Sehingga pada kejadian berikutnya kita melihat satu kisah bagaimana Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan. Ini tertulis dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, kita baca dulu di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikianlah setelah Abraham mendengar perintah Allah, Abraham beserta Ishak dan hamba-hambanya, mereka berjalan membawa setiap perlengkapan dalam keledai dan berjalan 3 hari lamanya ke Gunung Moria, di mana pada satu titik tertentu Abraham dan Ishak berpamitan kepada para hambanya yang mengantar bahwa mereka akan bersembahyang di atas gunung tersebut dan akan kembali. Sehingga Ishak memikul kayu, lalu Abraham membawa pisau dan perlengkapan lainnya. Dalam perjalanan kita melihat satu kisah bagaimana Ishak menanyakan tentang domba yang akan dikorbankan dan disembelih. Tetapi Abraham memberitahu Ishak bahwa Allah akan menyediakan dombanya. Dan Ishak tidak bertanya lagi. Kemudian sampailah mereka pada tempat di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Dan di sana tidak dijumpai seekor domba yang akan menggantikan. Dan Abraham mulai mengikat Ishak di atasnya. Abraham benar-benar memiliki kesungguhan, kepercayaan, kepasrahan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Alkitab tidak menulis bahwa Ishak melawan ketika dia diikat di atas mezbah sebagai korban bakaran. Bahkan sampai ketika Abraham hendak membunuh Ishak atau mempersembahkannya dan dia mengangkat pisaunya, maka ada seorang malaikat Allah yang menghentikannya. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan saat itulah Abraham melihat ada seekor anak domba jantan yang terperangkap dalam semak belukar, dan Abraham serta Ishak mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Di situ kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham digenapi, karena Abraham benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, di dalam kisah berikutnya diceritakan bagaimana Sarah meninggal ketika Ishak berusia 36 tahun. Dan setelah kematian Sarah, Abraham mengutus seorang hambanya yaitu Eliezer untuk mencarikan calon istri bagi Ishak dari suku mereka. Karena Abraham bersikeras untuk tidak menikahkan putranya yaitu Ishak dengan orang-orang Kanaan. Di sini diceritakan dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 51. Dan ketika Ishak berumur 40 tahun, Ishak menikah dengan Ribka, anak perempuan Betuel, cucu Nahor yang masih kerabat Abraham. Ribka dibawa dari Mesopotamia oleh Eliezer, hamba setia dari Abraham, ayah Ishak. Tertulis dalam Kejadian 24. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 25 ayat 20, firman Tuhan berkata, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Bahkan di dalam Kejadian 24 ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Dan setelah Sarah meninggal, tidak lama kemudian, pada waktunya Abraham pun juga meninggal. Dan Ishak mewarisi seluruh milik Abraham.
Di dalam Kejadian 25 ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Abraham meninggal pada usia 175 tahun, sewaktu Ishak berusia 75 tahun. Dan di dalam Kejadian 25 ayat 11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Jadi Tuhan memberkati kehidupan Ishak. Dan diceritakan di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 26 bagaimana Ishak menjadi ayah dari Esau dan Yakub. Jadi pada saat Ishak berusia 60 tahun, dari Ribka istrinya, Ishak mendapatkan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kejadian 25 ayat 25 dan 26. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dan di dalam kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka sampai dengan Esau dan Yakub besar, bertumbuh menjadi dewasa, kita juga membaca kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 29 yang menceritakan bagaimana Ishak ditipu oleh Yakub sehingga Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau, dan Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungan tersebut. Dan Esau pun menjadi marah dan akan membunuh Yakub setelah Ishak meninggal. Oleh sebab itu, Ribka berbicara kepada Ishak supaya mengutus Yakub ke Laban, saudara Ribka, untuk mencari istri bagi Yakub. Dan sekali lagi, Ishak memberkati Yakub sebelum mengutusnya pergi. Di sini kita melihat bahwa doa dari Abraham, berkat dari Allah juga turun Abraham ke Ishak dan ke Yakub. Dikisahkan bahwa Ishak pun akhirnya menjadi tua dan mati dan dikuburkan. Di dalam Kejadian 35 ayat 27 sampai 29, firman Tuhan berkata demikian. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Ayat 29, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Di sini diceritakan bahwa Ishak pun meninggal dan dimakamkan di Gua Mahpela, tempat yang sama dengan penguburan Abraham dan Sarah. Dari Abraham, Ishak memperanakan Yakub, bagaimana Tuhan berjanji dalam Kejadian 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di situ Tuhan berbicara kepada Musa pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan. Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di sini kita akan melihat apa yang menjadi keteladanan Ishak bagi kita semua. Ishak merupakan anak perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, di mana Ishak memiliki hati yang penuh dengan ketaatan yang sungguh, penyerahan hidup yang total kepada Allah dan Tuhannya, dan juga ia berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa ia taat kepada orang tuanya, Abraham dan Sarah. Sebagai contoh, pada saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, Ishak pun dengan rela hati berjalan mengikuti perintah Abraham. Di sini kita melihat bahwa Abraham memiliki kebesaran hati yang luar biasa, kerelaan hati yang luar biasa terhadap kehendak Allah. Salah satunya adalah contoh pada saat Ishak menyadari bahwa ia telah ditipu oleh anaknya, yaitu Yakub, putra bungsunya. Ishak menyadari kesalahannya, ia menerimanya dan tunduk bahwa apa yang dialaminya itu adalah kehendak Allah, meskipun berlawanan dengan tradisi pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa Abraham sebagai ayah berhasil mendidik Ishak untuk menjadi generasi penerus yang luar biasa.
karena Ishak pun menuruti jalan-jalan Abraham, dan Ishak pun mengasihi dan takut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah pun menyatakan bahwa janji kepada Abraham juga berlaku atas Ishak, dan berkat dari Allah juga berlaku atas keturunan dari Ishak. Di sini kita melihat bahwa Ishak adalah salah satu tokoh pahlawan Alkitab yang luar biasa, di mana keteladanan dari Ishak memampukan kita untuk melihat satu kebesaran hati, satu kerelaan, satu ketaatan, satu kesungguhan terhadap perintah Tuhan, di mana kebesaran hati ini akan menjadi berkat buat kita saat kita mendengar kisah tentang Ishak ini. Bagaimana Ishak berjalan menurut perintah Tuhan dan taat setia sampai akhir. Dan kita melihat bahwa Allah memberkati kehidupan Ishak. Saya yakin, saya percaya berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub pun akan sampai dalam kehidupan kita saat kita meneladani segala hal yang Ishak lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tuanya, yaitu Abraham. Dan saya percaya berkat itu juga sampai kepada kita saat kita mengikuti teladan Ishak yang luar biasa bagi kita hari ini. Dan hari ini pun kita bisa berkata bahwa Ishak adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.